Oke, suara saya cukup jelas. Jelas. Oke, baik. Salam semuanya, selamat malam. Senang Lalu, sekali dapat bertemu kembali di dalam forum pembelajaran lewat Zoom ini. Semoga ini menjadi waktu yang sangat berkualitas berharga bagi kita untuk kita belajar secara khusus adalah kitab Esra dan Nehemia ya, Esra dan Nehemia. Rupanya Esra dan Nehemia adalah kitab yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena itu adalah ditulis oleh Esra dan ada tambahan sedikit dari Nehemia. Namun kisahnya itu nyambung. Ya, baik. Kitab Nehemia ini, Esra dan Nehemia ini, saya mencoba untuk mencari referensi dan saya menemukan referensi yang sangat sederhana. Ini cocok untuk kita yang para perempuan yang membaca Alkitab, yaitu dari seorang editor bernama Dr. Rainer Scheinemann. Ini anak bangsa Indonesia tetapi berkebangsaan Jerman karena lahir di Turen, Malang ya. Sekarang dia ada di Papua sebagai dosen STT di Papua dan juga sekaligus seorang pendeta yang melayani di berbagai gereja di Papua. Lalu saya juga mencari referensi dari aplikasi Alkipedia. Ini juga penting karena kita tidak bisa ngarang ya kalau soal begini-begini ya. Kita harus tahu bahwa ada banyak sekali aplikasi, ada banyak sekali buku-buku Bible study yang sudah ditulis. Saya hanya mengutip, kemudian saya berusaha untuk memahami, kemudian menjelaskan sesuai dengan konteksnya. Baik, jadi hari ini kita belajar kitab Esra dan Nehemia, dan saya selalu menyertakan ini karena proses kanonisasi itu sesuatu yang uh, sulit ya, dan panjang ya. Dan kita tahu bahwa dalam penulisan Roh Kudus bekerja untuk memberikan pewahyuan atau inspiration kepada para penulis Alkitab untuk menuliskan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan latar belakang, kapasitas, latar belakang budaya, pemikiran dan juga kepribadian mereka. Namun kepada para pembaca Roh Kudus yang sama, nyala Roh Kudus memberikan yang namanya pencerahan atau uh, iluminasi, ya bukan inspirasi tapi iluminasi, itu pencerahan agar para pembaca bisa memahami. Dan ini kita menyimpulkan bahwa baik penulisan maupun pembacaan dan merenungkan kitab suci itu harus melibatkan Roh Kudus, Roh Tuhan yang mempunyai fungsi bagi orang percaya memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Baik kebenaran yang sudah terungkap di dalam tulisan dalam Alkitab maupun kebenaran yang akan terjadi kemudian. Dan dialah pribadi yang sekarang berdiam dan dimeteraikan dalam hidup kita, dan kita dipimpin olehnya, dikuasai olehnya apabila kita mau uh, merendahkan diri untuk bisa memahami banyak hal dari Alkitab. Ya, beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, saya mengikuti satu apa namanya launching sebuah buku. Nah, buku ini penting sekali. Dan buku ini sudah berusia 500 tahun, masih ditulis dalam bahasa, maaf, jatuh bukunya. Ditulis dalam bahasa uh, Perancis, kemudian ditulis kembali dalam bahasa Inggris, yaitu tulisan seorang teolog reformator, ya, seorang reformator bernama John Calvin, dan bukunya itu berjudul Institutio Christian Religions. Nah, bukunya semacam ini. Ini ada 2 volume, ya. Ini saya kemarin teman saya yang beli, nah saya nggak bisa beli karena harganya cukup mahal. Dan untuk pendeta diberikan diskon 650.000 untuk 2 volume, teman-teman sekalian. Dan buku ini penting untuk dibaca. Jadi nanti kalau ibu bapak sekalian mempunyai berkat cukup, bisa membeli buku yang judulnya
Institutio Christian Religion yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam 2 jilid. Ya, saya kemarin juga sempat di perpustakaan sebuah gereja. Saya melihat buku yang masih bahasa Inggris itu ya tebelnya sama dengan kayak gini, tapi bahasa Inggris ini bahasa Indonesia, jadi sudah bisa dipelajari. Ini lengkap sekali sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan itu semacam guidance-nya gitu ya. Ini juga salah satu bentuk Bible study yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Menurut saya buku ini saya baru melihat sebagian saja atau membaca sebagian, saya sudah menyimpulkan bahwa buku ini merupakan buku primer setelah Alkitab, ya, yang harus dibaca oleh setiap orang Kristen yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dalam Kristus Yesus secara benar. Nah, kita tahu bahwa John Calvin adalah satu teolog yang luar biasa, yang jenius gitu ya, yang juga menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di abad 11 sampai abad 14. Kemudian di abad 15 muncullah seorang Martin Luther, lalu Zwingli, lalu kemudian John Calvin, ini salah satunya yang merupakan teolog terbesar di kalangan reformasi. Itu penting untuk informasi. Oke, next kita lanjutkan bahasan kita pada hari ini mengenai kitab Esra dan Nehemia. Ini masih proses kanonisasi, dan saya juga mengingatkan tidak lupa bahwa kita ini berada di era yang namanya revolusi digital. Sehingga sekarang pembelajaran Alkitab itu mempunyai materi, mempunyai bahan, mempunyai informasi yang begitu melimpah, sehingga orang Kristen sekarang ini orang Kristen yang sangat luar biasa mendapatkan anugerah Tuhan, mempunyai sarana pembelajaran yang luar biasa, bukan saja secara tertulis dalam bentuk buku manual, tetapi juga secara elektronik. Itu ada banyak sekali Bible study. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih yang tepat supaya kita tidak membuang waktu untuk begitu banyak informasi, ya, tetapi kadang-kadang isinya tidak bermutu, tetapi kita harus bisa memilih buku-buku mana yang harus kita baca gitu. Selain Alkitab ya, tapi membaca Alkitab ini dasar sekali. Sehingga kalau ada orang Kristen tidak mempunyai kebiasaan untuk membaca Alkitab, itu akan sangat kesulitan di masa sekarang ini karena tantangan iman Kristen itu tidak ringan ya, besar sekali. Oke, baik, kita akan langsung masuk ke bagian kitab suci, yaitu nama dan penulis kitab. Kitab Esra dan Nehemia merupakan sambungan dari kitab Tawarikh. Hal ini nampak dari Esra 1 ayat 1 sampai 3 yang serupa dengan penutup Tawarikh. Nama kedua kitab ini diambil dari nama tokoh yang diceritakan pada masing-masing kitab. Baik Esra itu seorang tokoh dan Nehemia juga seorang tokoh. Dan tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau Esra itu dipakai oleh Tuhan untuk kebangunan rohani, kalau Nehemia itu dipakai oleh Tuhan sebagai seorang arsitek hebat untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah dalam reruntuhan itu, dan kemudian Yerusalem dipulihkan. Lalu untuk bait Allahnya, Tuhan memakai seseorang yang bernama Zerubabel, gitu ya. Nah, kemudian mengenai penulis tradisi Yahudi mengatakan bahwa Esra yang menulis kedua kitab ini, yaitu Esra dan Nehemia. Sebab ada beberapa bagian yang menggunakan kata ganti nama orang pertama, itu di Esra 8 ayat 1. Lalu bisa dibandingkan dengan 7 ayat 1, kemudian juga Nehemia 1 ayat 1. Akan tetapi ada pula tambahan dari Nehemia. Jadi sebenarnya ini cukup sahih informasi primer bahwa penulis kitab Esra dan Nehemia adalah Esra, dan ada tambahan dari Nehemia. Ini anak saya lagi masuk bawa sepeda motor, suaranya berisik sekali. Maaf teman-teman. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nanti ada beberapa bagian yang harus kita baca.
Nah, latar belakang historis. Nah, kerajaan Babel akhirnya ditaklukkan oleh orang Media Persia pada tahun 539 before Christ atau sebelum Kristus. Koresi, Raja Persia, mengambil sikap politik yang berbeda dengan raja-raja Asyur dan Babel yang bengis dan kejam ya, beda gitu ya. Yang menindas orang-orang dari daerah yang ditaklukkan. Nah, Koresi menunjukkan kebaikan hati terhadap orang-orang jajahannya yang dengan paksa dibuang dari tanah airnya pada rezim sebelumnya. Nah, ia memberikan izin kepada mereka untuk pulang ke tanah leluhurnya. Bahkan ada kemungkinan memberikan otonomi. Otonomi itu seperti macam kewenangan di lokal mereka pada bangsa-bangsa taklukannya itu, termasuk pengembangan dan pelaksanaan agama asli mereka. Ini sikap yang bagus ya dari Koresi ini ya. Nah, dalam situasi politik yang demikian, jumlah orang Yahudi dipimpin oleh Sesbasar diizinkan pulang ke Yerusalem pada tahun 538 ya, before Christ atau sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Kemudian diikuti dengan rombongan Zerubabel, Esra, dan yang terakhir Nehemia. Jadi nanti kita akan lihat ada 4 rombongan yang kembali ke Yerusalem dalam kurun waktu sekitar 60 tahun ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat isi kitabnya ya. Kitab Esra dan Nehemia mencakup 100 tahun yang pertama setelah kembali dari pembuangan di Babel, yaitu tahun 538 sampai 433 sebelum Kristus atau sebelum Masehi, dan merupakan sambungan dari kitab Tawaret. Nah, isi terpenting dari kedua kitab itu dapat diringkas dalam 3 bagian. Ya, bagian penting maksudnya, yaitu tentang pembangunan Israel sesudah pasca masa pembuangan. Pembuangan dari mana teman-teman? Dari Babel. Ingat bahwa masa pembuangan Babel itu sudah dinubuatkan dan kemudian dilaksanakan, dan satu kondisi yang sangat memprihatinkan karena Bait Allah itu dibongkar, dihancurkan, diratakan tanah, kemudian barang-barang berharganya yang ada di dalam Bait Allah itu diangkut ke Babel. Nah, ini luar biasa Tuhan izinkan itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pertama pemulangan orang Ibrani atau orang Israel ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Rombongan pertama dipimpin oleh Sesbasar. Itu terjadi di tahun 538 before Christ, sebelum Kristus. Itu. Next, kita lanjutkan. Masih isi kitab. Nah, rombongan yang kedua, yang pertama tadi Sesbasar ya. Rombongan yang kedua yang merupakan rombongan terbesar yang kembali ke Yerusalem dan Yehuda tidak lama setelah rombongan yang pertama dipimpin oleh Sesbasar. Itu terdapat di Esra 2 yang sudah kita baca tentunya. Setelah kedua rombongan itu tiba, tugas mereka adalah memulai kembali ibadah kepada Allah dan membangun bait suci yang telah dihancurkan oleh Babel. Itu terdapat di Esra 3. Namun pembangunan mengalami hambatan dari Rehum, yaitu seorang bupati, dan Simsai, serta rekan-rekannya yang tinggal di Samaria. Ingat bahwa Samaria itu berarti ada bagian utara, yaitu bagian utara dari Israel, dan disebut Israel. Kalau di selatan itu disebut Yehuda. Ingat bahwa perpecahan terjadi di zaman pemerintahan Salomo ya. Salomo di pemerintahan Salomo itu ditandai dengan perpecahan ya, baik Yehuda yang di selatan bersama dengan suku Yehuda dan suku Benyamin, lalu 10 suku yang lainnya ada di utara dan disebut Israel. Dan kita lihat bahwa di Samaria itu dan seberang sungai Efrat ya,
Tetapi dengan dorongan Nabi Hagai, ingat ada Nabi Hagai yang juga di dalam kitab Perjanjian Lama kita lihat ada kitab Hagai dan juga Sakaria bin Ido Esra 5 serta dukungan Raja Darius Esra 6, pekerjaan dapat dilanjutkan. Ingat bahwa pekerjaannya adalah membangun kembali bait suci yang dulu bait suci yang pertama dibangun oleh Salomo dengan begitu megahnya, tetapi bait suci yang kedua yang dibangun oleh ditokoi atau dipandegani atau dimotori oleh eh, Zerubabel ini itu adalah bait suci yang kurang megah dan menyebabkan bangsa Israel merasa prihatin karena tidak semegah yang dibangun Salomo. Tapi nanti kemudian menjelang kedatangan Kristus yang pertama itu direnovasi oleh seorang raja di Yerusalem untuk menarik simpati dari rakyatnya yaitu Herodes, ya kan? Herodes Agung maksudnya. Ya. Oke, kemudian kita lihat bahwa melalui dukungan Hagai dan Sakaria bin Ido serta dukungan Raja Darius, ya, Raja Darius itu adalah raja yang menaklukkan, yang ikut menaklukkan eh, Babel, ya. Kemudian Isra terdapat di Isra 6, pekerjaan dapat dilanjutkan. Lalu kedua adalah kedatangan Isra dan rombongan yang kembali dari Babel pada zaman Raja Artasasta. Ingat ya, rombongan eh, zaman Raja Artasasta. Nah, rombongan ketiga nah, sekitar 60 tahun sesudah rombongan yang pertama. Jadi rombongan yang pertama sudah sampai di Yerusalem, 60 tahun kemudian itu rombongan yang ini, rombongan yang dipimpin oleh Esra ini. Nah, kalau kita lihat ada rombongan Sesbasar, rombongan Zerubabel, ya kemudian rombongan Esra ini yang dipakai oleh Tuhan untuk bangunan rohaninya, begitu. Oke, slide selanjutnya. Ini nggak usah terlalu banyak dipikirkan yang bagian ini ya. Nah, ini dalam kitab Nehemia pada pasal 8 sampai 12 tampak pekerjaan yang dilakukan oleh Esra dan orang-orang Lewi yang mengajar rakyat dengan Taurat Tuhan. Jadi Esra itu membangun kerohaniannya, maka Nehemia dipakai oleh Tuhan sebagai seorang arsitek untuk membangun fisiknya, gitu ya. Lalu setelah orang-orang Israel menyadari dosa, ya ketika Taurat Musa dibacakan kembali, Taurat Musa dikhotbahkan kembali, Taurat Musa diceramahkan kembali, maka mereka sadar bahwa mereka orang berdosa dan menyadari bahwa mereka juga orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum-hukum Tuhan yang telah menyebabkan mereka dibuang ke Babel itu. Lalu mereka kemudian bertobat, ya, mengaku dosa dan mengikat perjanjian yang teguh dengan Yod He Wo He di Nehemia 8 sampai 10. Kemudian pelayanan orang-orang Lewi diatur berdasarkan hukum Musa. Itu terdapat di Nehemia 12. Next. Kita lanjutkan. Ini masih isi kitab. Yang ketiga adalah kedatangan Nehemia ke Yerusalem. Rombongan keempat pada tahun 445 sebelum Masehi atau before Christ, setelah mendengar kesukaran orang Yehuda. Nehemia 1. Setelah sampai di Yerusalem, Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia 2 sampai Nehemia 3. Meskipun mengalami hambatan dari orang-orang Samaria, Arab, Amon, dan Asdod. Nah, tadi tidak hanya orang Samaria, tetapi hambatannya juga dari luar Israel, yaitu Arab, Amon, dan Asdod. Nehemia 4 ayat 7 sampai 8, tetapi berhasil menyelesaikannya. Jadi Nehemia tetap tekun dan tetap menggerakkan dan juga memotivasi orang-orang yang sudah dipilih untuk meneruskan pembangunan tersebut, ya, pembangunan tembok Yerusalem. Nah, Nehemia sebagai bupati di tanah
Yehuda, Nehemia 5 ayat 14, juga mengadakan perbaikan dalam bidang sosial dan ekonomi. Ini memerangi perhambaan dan kemiskinan. Jadi Nehemia ini luar biasa, dipakai oleh Tuhan, tidak hanya perbaikan tembok Yerusalem dan pemulihan pembangunan-pembangunan, tetapi juga membangun sosial ekonomi. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau kita memperhatikan kitab Esra dan Nehemia ini dengan baik, maka kita lihat bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang-orang pilihannya, bangsa Israel itu tidak saja menyelamatkan secara rohani saja, tetapi juga secara jasmani, karena mereka juga mengalami pemulihan sosial dan ekonomi. Nah, dan luar biasanya Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang bersifat jasmaniah nih ya, sosial dan ekonomi. Next. Masih isi kitab. Pada kunjungannya yang kedua ke Yerusalem. Nah, ini perhatikan, kunjungan yang kedua ini Nehemia maksudnya. Setelah kembali ke Persia dalam beberapa waktu, karena waktu dia diutus atau diberikan mandat oleh Artasasta atau Artakerkes, ya Nehemia itu berjanji akan kembali karena dia adalah seorang pegawai di sana ya, di media Persia. Dia kembali, dia menindak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam masyarakat. Ini setelah dia kembali untuk kedua kalinya ke Yerusalem, khususnya bait suci yang dinajiskan, lalu persepuluhan bagi orang Lewi dan perkawinan campur, itu semua ditindak yang melanggar hal-hal ini, gitu ya. Kemudian pekerjaan tokoh-tokoh di atas inilah yang sangat berperan penting dalam pembangunan masyarakat Yehuda setelah pembuangan. Jadi sekali lagi pembangunannya itu luar biasa. Pertama, rombongan yang pertama itu yang dipimpin Sesbasar itu itu seperti merintis perjalanan itu ya. Kemudian setelah sampai di sana nggak berapa lama kemudian lalu rombongan yang kedua itu rombongannya siapa? Serubabel yang membangun bait suci. Lalu rombongan ketiga adalah Ezra, dan rombongan Ezra ini berbicara tentang pembangunan atau kebangunan rohani gitu ya, membangun rohaninya. Dan Nehemia membangun tembok Yerusalem serta sosial ekonomi. Nah, jadi pekerjaan para tokoh ini sungguh sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, karena Yerusalem atau Israel dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena mereka baru saja berada dalam pembuangan dan dikembalikan ke Yerusalem. Sebentar teman-teman, ini kayaknya anak. Oke, masih isi kitab. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini garis besar dari kitab Esra dan Nehemia. Ini menyatu ya, perhatikan. Yang pertama, Sesbasar dan Zerubabel kembali. Rumah Allah dibangun. Sesbasar dan Zerubabel. Kemudian berikutnya, Esra kembali. Yaitu pembangunan agama dan sosial. Itu sudah mulai dirintis ya. Kemudian Nehemia kembali, tembok Yerusalem dibangun. Nah, ini garis besar dari dua kitab ini. Mungkin masih ada satu lagi. Nah, yang keempat, yaitu pekerjaan Esra dan Nehemia, terdapat di Nehemia 8 sampai 13. Karena teman-teman semua sudah membaca, saya tidak akan mengulang lagi bacaan-bacaan dari kitab Esra maupun Nehemia, tetapi kita mencoba untuk memahami secara keseluruhan, secara komprehensif dari kitab Nehemia itu seperti ini garis besarnya. Lalu kita akan coba untuk melihat satu kisi-kisi tentang penggenapan dalam perjanjian baru berkaitan dengan dua kitab ini. Boleh diklik, Bu. Nah, ini penggenapan kitab Esra dalam perjanjian baru.
kembalinya kaum sisa Yehuda ke negeri mereka dan pembangunan kembali bait suci menyatakan bahwa Allah senantiasa ingin memulihkan umatnya yang menyeleweng. Jadi mereka itu dibuang, ya, dihukum semacam itu karena mereka memang menyeleweng dari ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum Tuhan. Nah, jalan-jalan Allah itu mencakup bukan saja hukuman karena kemurtatan mereka, ya, tetapi juga pemulihan dan harapan bagi kaum sisa yang percaya, yang melaluinya Allah mengarahkan aliran penebusan pada jalan akhirnya. Jadi sekali lagi bahwa ini gambaran dari seluruh perjanjian baru, di mana secara individu orang-orang yang percaya itu bisa saja menyeleweng, tapi kemudian Tuhan menebus mereka, gitu. Dan kalau kita jelas, karena kita mendapatkan keselamatan itu karena kasih karunia, dan itu adalah bentuk penebusan yang penuh dari Tuhan supaya kita dapat diselamatkan, sehingga tidak hanya saudara tua kita Israel yang dipulihkan, tetapi kita juga dipulihkan oleh Tuhan, begitu. Masih yang tadi, maaf, jangan buru-buru, ini tinggal 2 slide saja kok. Nah, prinsip ini dilihat dalam perjanjian baru, di mana suatu kaum sisa Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias mereka, sedangkan arus utama penebusan disalurkan kembali dari orang Yahudi juga yang tidak percaya kepada orang bukan Yahudi di gereja mula-mula. Jadi orang-orang Yahudi itu juga dipakai oleh Tuhan untuk lahirnya gereja mula-mula yang mencakup bangsa-bangsa di sekitar Israel. Kalau kita lihat di Kisah Rasul itu jelas sekali bahwa pada waktu murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi yang sudah dimuridkan, sudah diberikan pembelajaran yang sangat luar biasa itu, kemudian mereka ada di loteng atas selama 10 hari, ya kan? Selama 10 hari setelah kenaikan Yesus, maka kemudian mereka didatangi atau dihinggapi oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus dicurahkan, kemudian mereka mulai berceramah, ya, memberitakan Injil, dan yang ada di sana bangsa-bangsa yang begitu heterogen, ya, begitu banyak. Ada bangsa Pontus, bangsa Arab, bangsa dan lain-lain. Itu ada banyak sekali di Kisah Para Rasul, teman-teman sekalian. Sehingga itulah yang disebut bahasa roh yang sejati itu, ketika mereka sebenarnya tidak mengerti bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang ada di Yerusalem waktu itu, tetapi kemudian mereka yang diurapi Roh Kudus itu bisa berbahasa roh, kemudian menyampaikan Injil dengan begitu jelas. Prinsip ini luar biasa. Ternyata kitab Ezra dan Nehemia itu menjadi penanda peralihan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, penanda penggenapan, penanda akhir-akhir dari penggenapan tentang kedatangan Sang Mesias, begitu. Baik, kita lanjutkan satu slide lagi untuk penggenapan kitab Ezra dalam perjanjian baru. Nah, kitab ini mencatat penyelesaian semua langkah dasar dalam pemulihan Yudaisme. Tentunya bukan Yudaisme yang salah, ya, tapi Yudaisme yang benar, yang artinya berpatokan atau berpedoman pada Taurat Musa, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, Torah, yaitu Pentateuch, kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, dan Imamat, gitu ya. Ini yang dimaksudkan Yudaisme di sini, yaitu pasca pembuangan yang diperlukan bagi kedatangan Kristus pada permulaan zaman perjanjian baru. Nah, Yerusalem dan Bait Suci dibangun kembali. Nah, hukum telah dipulihkan, perjanjian dibarui, dan keturunan Daud tetap terpelihara. Keturunan Daud itu tentunya yang sudah dicatat oleh Matius di Injil Matius pasal 1.
kemudian oleh Lukas di pasal 3. Itu silsilah dari Mesias, ya, yang tidak lupa, yang merupakan tokoh penting, selalu disebutkan sebagai keturunan Daud. Ya. Ya, Daud itu tokoh penting yang disebut sebagai pribadi yang menggambarkan Kristus, begitu, menggambarkan Kristus yang akan mewarisi taktanya itu. Makanya sampai sekarang di Yahudi itu benderanya ya bintang Daud, gitu ya. Nah, secara lahiriah segala sesuatu siap untuk menerima kedatangan Mesias. Ini kita bisa bandingkan di Daniel pasal 9 ayat 25. Mungkin ini perlu dibaca, ya, karena ini tidak dibaca pada waktu kita membaca Isra dan Nehemia. Bu Joli bisa tolong baca Daniel 9 ayat 25. Halo Bu Joli. Mungkin ibu-ibu yang sudah dapat boleh baca duluan ya. Bentar saya Ya, cari dulu. Daniel 9 ayat 25. Mungkin lebih lengkap lagi kalau kita membaca ayat 24 sampai 27. Saya baca ya, ayat 24 ya. Ya, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 24 dan 25. Udah, Pak. 26. Oh, 26. 26. 26 sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir masa akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Oke, terus ayat 27 saya baca ya, coba ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ini 4 ayat ini sangat luar biasa. Dari ayat 24, 5 ayat gitu ya. Dari ayat 24 sampai ayat 27. Ya, ini padat sekali. Kalau kita perhatikan di situ nubuatan Daniel ini digenapi dalam perjanjian baru, yaitu kedatangan Iya, Yesus yang pertama kali. ya. Korban Tapi sembelihan dihentikan ya, Pak ya. ya betul. Nah, terus kemudian yang di sini saya maksudkan adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan atau dinubuatkan oleh Tuhan ini melalui Daniel ini, ternyata pengenapannya melibatkan tokoh-tokoh yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu Sesbasar, kemudian siapa itu, Zerubabel, kemudian Ezra, Nehemia. Di sini tidak disebutkan. Kemudian Yesus juga tidak disebutkan, tetapi di sini ada istilah yang menarik, yaitu raja yang tidak ada salahnya apa-apa itu. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Maksudnya Yesus ya, firman ya. Tuhan itu
firman itu keluar itu adalah mandat dari Artaxerxes tadi. Mandat untuk membangun tembok Yerusalem, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, perhatikan ya, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Nah, seorang yang diurapi ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu langsung Mesias gitu, Mesayah gitu. Seorang raja ada 7 kali 7 masa. Ya, 7 kali 7 masa itu berapa? 49 kan? Dan 60 kali 7 masa itu ada 338 kalau nggak salah, 39 sorry. Itu kemudian berikutnya itu 7 kali 7. Nah itu yang belum terjadi. Nanti saya kasih kisi-kisinya ya. Sehingga ini akan mendorong kita, memotivasi kita untuk belajar akhir zaman. Jadi semua digenapi tepat waktunya. Mungkin slide yang terakhir itu memberikan kisi-kisi berkaitan dengan Daniel pasal 9 ini. Nah, Daniel 9 itu menubuatkan rentang waktu 490 tahun. Pertama, mandat pemulihan Yerusalem oleh Artasasta di tahun 445 before Christ. Jangan dulu, itu masih satu-satu ya. Before Christ, Nehemia 2 ayat 5-8. Mohon dibaca. Siapa yang menemukan duluan, silahkan. Berapa Pak? Dari 5. Nehemia 2 ayat 5-8. Mandat pemulihan Yerusalem oleh Artasasta yang tadi sudah saya singgung. Pula sepucuk surat. Ayo Bu Christine baca. Nehemia 2 ayat 8. Ya. Pada sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Benar itu Pak? Nehemia 2:5. Oke. Oke, sudah. Ya. Nah, itu jelas kan? Di sini yang dimaksudkan mandat atau yang dimaksudkan sejak firman itu keluar itu adalah apa yang diucapkan oleh Artakekes atau Artasasta ini. Itu terjadi di tahun 445. Dan itu sudah digenapi. Ya. Sudah terjadi. Nah, di situ di slide kita kan ada 7 kali 7 kan, itu 49 tahun. Lalu 62 kali 7 itu ada 434 tahun sampai kedatangan raja yang diurapi tadi, yaitu seorang yang diurapi itu maksudnya adalah Mesias Yesus, kemudian sampai disalibkan. Nah, kemudian ada rentang waktu zaman gereja dan nanti akan muncul lagi 1 kali 7. Itu yang kita sering singgung sebagai masa tribulasi atau masa sukar. Gitu. Ini belum terjadi. Walaupun kita sekarang sudah melihat bahwa di Israel itu peperangannya belum selesai sampai hari ini. Gitu. Teman-teman sekalian. Mungkin perlu diklik lagi. Nah, ini saya tunjukkan yang nomor 2 ya. Kedatangan Mesias Yesus masuk Yerusalem itu tahun tahun 32 Masehi. Itu penggenapan dari nubuatan itu terdapat di Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Ya, itu Yesus datang ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Coba lihat di Zakaria 9 dulu, ayat 9. Baik, saya akan baca saja ya di Zakaria 9:9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut
dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini nubuatan dari Zakaria, dan kemudian penggenapannya di Lukas 19. Kalau kita boleh buka itu ya, Lukas 19 itu mengungkapkan atau mencatat kejadian dari nubuatan Zakaria itu. Itu Lukas 19, khususnya ayat 28 sampai 40. Begitu panjang. Tapi di sini jelas sekali bahwa judul yang diberikan oleh LAI itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Nah, dan seterusnya ya, sampai ayat 40. Jadi kemudian kita lihat bahwa Yesus datang ke Yerusalem dengan arak-arakan mengendarai keledai itu, dan disitulah orang-orang Yerusalem itu menghamparkan palem, ya, daun-daun palem itu. Nah, kemudian berikutnya adalah Mesias disingkirkan, Yesus disalib itu di tahun 32 Anno Domini atau 32 Masehi. Nah, ini jelas penting karena ini penggenapan dari nubuatan Daniel yang tadi sudah disebutkan. Raja itu nggak ada salahnya apa-apa, yang diurapi nggak ada salahnya apa-apa, tapi dibunuh, ya, dibinasakan. Nah, itu artinya Yesus disalibkan. Lalu bait suci dihancurkan. Tahun 70 itu sebagai pembalasan atas penyaliban yang diurapi yaitu Mesias itu oleh Jenderal Titus. Itu di situ disebutkan di Daniel tadi, rakyat seorang raja. Jadi rakyat seorang raja itu bukan raja, tetapi maksudnya Jenderal Titus. Begitu. Kemudian 7 tahun perjanjian damai Israel oleh Antikristus itu belum terjadi. Itu masih nanti. Nah, akan ditandai dengan pembangunan kembali Bait Allah. Itu yang menjadi obsesi Israel sampai hari ini, teman-teman. Ya, lalu yang keenam itu perjanjian dibatalkan karena setelah 3,5 tahun. Setelah bait suci itu sudah didirikan, lalu persembahan itu dibatalkan oleh Antikristus sendiri karena Antikristus berdiri di atas bait suci. Lalu kemudian kesudahan dari Antikristus itu sudah dinubuatkan sampai yang membinasakan itu dibinasakan, kan itu tadi begitu ya, di Daniel pasal 9 tadi ayat 27. Apakah dari sini teman-teman sudah cukup mempunyai gambaran tentang 2 kitab Yesra dan Nehemia itu, bagaimana Tuhan memakai tokoh-tokoh itu untuk membangun tembok Yerusalem, bait suci, kemudian kebangunan rohaninya, lalu juga sosial ekonominya. Itu luar biasa. Tuhan itu kalau bekerja secara menyeluruh di dalam segala aspek kehidupan. Kita harus juga percaya bahwa Tuhan kalau memulihkan kita juga dalam segala aspek. Begitu, teman-teman sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Slide yang terakhir itu selalu mengingatkan kita, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa lebih dahulu. Slide boleh ditutup, kita berdoa ya. Setelah itu kita buka ruang tanya jawab. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada malam hari ini kami diberikan waktu yang sangat berharga untuk kembali melihat kitab suci, khususnya kitab Esra dan Nehemia. Di dalamnya kami menemukan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Di dalamnya kami menemukan harta karun kerajaan Allah, supaya kami bisa melihat perjanjian baru sebagai penggenapan dari nubuatan perjanjian lama.
Perjanjian baru sebagai penggenapan para nabi yang telah bernubuat yang Tuhan pakai. Dan Tuhan juga memakai orang-orang tokoh-tokoh yang sungguh dipilih oleh Tuhan supaya mereka boleh meletakkan kembali kebangunan rohani, kebangunan sosial ekonomi, dan bahkan pemulihan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah umatmu, umat pilihan Allah yaitu Israel. Dan kami percaya sebagai saudara tua kami, Israel selalu dipulihkan, walaupun mereka menyeleweng akhirnya dipulihkan kembali, mereka menyeleweng dipulihkan kembali, mereka berdosa dan diampuni kembali ketika mereka sungguh-sungguh bertobat. Pola itu juga terjadi atas kami orang-orang percaya, baik secara individu maupun gerejawi. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang telah Engkau tetapkan bagi gereja itu betul-betul sahih dan betul-betul valid adanya, dan kami percaya bahwa Tuhan juga memulihkan kami ketika kami menyeleweng, dan kami mohon ampun kepada atas kami kesadaran kami bahwa kami telah berdosa dan berbuat jahat kepada Tuhan, namun akhirnya Tuhan memulihkan kami ketika kami bertobat. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan juru selamat kami, penebus kami yang tidak pernah ingkar janji. Ketika kami sungguh-sungguh datang menghampiri Engkau seperti yang terjadi pada umatmu Israel, ketika mereka merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan mereka. Demikian juga ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan juga memulihkan kami. Terima kasih untuk pemulihan-pemulihan yang terjadi atas setiap individu, setiap pribadi dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Pak Tim. Baik Ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya terkait penjelasan Pak Tim tadi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan kitab Esra dan Nehemia ya. Silahkan. Ya, Nah, silakan. sambil sambil membuka, saya mau tanya Pak Tim. Tadi kan Pak Tim ada menjelaskan di garis besar ya, mengenai Esra kembali titik dua pembangunan agama dan sosial. Itu ada di Esra 7 sampai 10. Esra Ya, 7 sampai 10. Ini yang agak yang ya, karena saya memang kurang ini Pak ya. Yang dibangun itu agama apa sih Pak? Kan ya tadi Yuda. Tadi agama saya Yahudi. sebut ya Yudaisme, tapi Yudaisme yang benar loh ya. Karena Oh, Yudaisme yang benar itu adalah Yudaisme yang oh. dilembagakan ketika Musa eh, Musa mendapatkan 10 hukum itu dari Gunung Sinai itu. Jadi agama apa tadi? Agama Yudaisme. Yudaisme. Ya agama Yahudi begitulah. Oh, agama Yahudi ya. Yudaisme itu agama Yahudi. Kalau kita kan Kristen, Iya, kita Kristen. Kristen. Orang Israel tuh sampai sekarang ya itu ini ya Pak ya, Yudaisme ini, ya, Iya, betul sampai sekarang. Perjanjian Lama, Yahudi. Oh, Yudaisme. Agama Yahudi gitu lebih enak Mm-mm. disebutnya. Ya, 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 agama Yahudi. Agama Yahudi, kemudian agama Kristen. Hah? Agama Kristen itu berakar pada agama Yahudi loh, tidak boleh dipisahkan sebenarnya. Gitu. Karena kitab perjanjian lama yang disebut tanah, tanah gitu, tanah gitu ya, yang sudah terbit di abad 9, yang sebelumnya kan Septuaginta. Septuaginta kan PLPB yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kemudian nanti di abad itu sudah terjadi di abad pertama. Tapi kemudian abad 9 itu ada tanah. Tanah itu yang sampai sekarang masih dipakai oleh orang Yahudi, itu PL kita itu. Tanah itu. Perjanjian lama kita ini yang kita baca ini loh. Ah, Sama, cuma kan itu kita kan perterjemahan. Kalau mereka ya bahasa asli mereka lah gitu. Jadi agama Yahudi itu merupakan akar dari agama Kristen. Itu. Agama Kristen berakar dari agama Yahudi, sehingga dua sistem kepercayaan ini tidak bisa dipisah sebenarnya. Bentar, Pak. Persoalannya gimana? Persoalannya hanya yang Yudaisme itu sekarang masih menantikan Mesias yang lain. Gitu. Mereka belum percaya sepenuhnya. Walaupun secara individu ada beberapa yang sudah percaya ya. Hmm. Ya di Yahudi ada orang-orang Kristen sudah ya kan.
namanya Yahudi Mesianik gitu ya, itu Kristen sebetulnya. Nah, yang belum Hmm. percaya itu kan jumlahnya lebih banyak. Nah, itu masih menantikan Mesias yang lain. Itulah problem sistem kepercayaan Yudaisme. Hmm, hmm, hmm. Tapi mereka sepenuhnya percaya dengan hukum Musa, sepenuhnya percaya dengan tanah tadi itu. Ya. Oke, ada ibu-ibu lain yang mau bertanya terkait kitab Esra dan Nehemia? Boleh dipersilahkan bertanya. Mungkin dari ayat-ayat yang sudah kita baca ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Bu Neti mau tanya Bu Neti atau Teresia, Sofi boleh. Aku Saya lupa Bu Joli. ada Bu DP ya, ya Bu DP, Oke. Bu Eh, eh, DP dulu Ini ya. saya tuh mau nanya penjelasan yang slide kedua terakhir. Itu tuh ada yang agak sedikit tadi Pak Tim kayaknya ngejelasinnya atau saya yang mungkin agak kurang nyimaknya. Tapi kayaknya tadi saya dengerin sampai akhirnya saya pasang kuping gitu untuk itu. Slide kedua terakhir. Mm-mm. Yang tahun-tahun itu yang Daniel ya kalau nggak salah. Iya ini. Daniel 9 ya. Itu kan ada kalau mandat pemulihan kan itu yang sudah terjadi ya kan Pak? Mandat pemulihan Ya. Yerusalem dan Artasasa itu tuh, sudah terjadi. Nah, terus itu kan ada zaman gereja, kemudian ada belum terjadi. Tadi waktu saya dengar tuh Pak Tim baru bahas sampai apa sih bait suci ya kalau yang saya nangkep saya nyimak tuh sampai situ. Mungkin yang lainnya dibahas sih. Cuma yang saya mau tanya gitu kan. Ini kan disebutin zaman gereja memang di situ ditulisnya itu ada usia ya 52 M nggak ketutup sih sampai 70 M ya. Itu tuh tolong dijelasin Pak. Saya rada kurang ini. Ini Oh, kayaknya kaitannya tahun dengan ini tahun tahun masalahnya. tahun 62 sampai tahun Mm-mm. 70 Masehi. 62 Masehi Mm-mm. sampai 70 Masehi. Mm-mm. Itu juga sudah dinubuatkan. Itu di dalam masa eh, berakhirnya tahun 434 itu tahap kedua dari 62 kali 7 tapi lu Bu yang di Mm. Daniel 9 Mm. sampai penyaliban Yesus itu ada nubuatan antara tahun 62 Masehi sampai tahun 70 Masehi. Itu Gitu. tapi sebenarnya kan udah lewat ya kalau secara tahun ya Pak Sudah, ya. sudah lewat. Jadi kita ini ada di zaman gereja kan, Bu? Sudah Mm-mm. lewat kan? Nah, yang namanya tahun 70 Masehi kan sudah terjadi ketika Jenderal Titus Sudah. meratakan kembali Bait Allah, Yerusalem Mm-mm. dihancurkan. Mm-mm. Mm. Yang dibangun oleh tadi loh Ezra, Nehemia tadi loh, Bu. Ya, empat itu. Ya kan? Itu Yang dihancurkan Nehemia. di tahun 70 Mm-mm. Masehi. Nah, sekarang Bait Allah itu kan nggak ada karena Mm. udah dihancurkan. Betul nggak? Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemudian masuklah zaman gereja. Nah, zaman gereja itu sudah mulai di abad awal itu. Antara tahun 62 tahun 70 itu gereja sudah dimulai Mm. gitu. Tapi itu ada tulisan belum terjadi. Itu maksudnya apa, Pak? Ya, kan di Daniel tadi, mari kita lihat di Daniel kembali Mm-mm. ya. Coba kita lihat ya. Mm-mm. Daniel pasal 9. Ini nubuatan yang luar biasa. Iya. Ada bagian yang belum terjadi. Pertama kan tahap 7 kali 7 itu, ya kan? Mhm. Coba perhatikan baik-baik. Nih, 70 kali 7 masa. Itu berapa? 490 tahun. 490. Nah, nah, telah ditetapkan atas bangsamu. Bangsamu bangsa mana ya? Bangsa Yahudi lah. Kan gitu kan. Mhm. Dan atas kotamu, kota mana ya? Kota Yerusalem lah. Kan gitu. Kota yang Mhm. kudus kan Yerusalem. Untuk melenyapkan kefasikan. Untuk mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Perhatikan, pengurapan yang maha kudus ini akan terjadi 2 kali. Mhm. Pengurapan kedatangan pertama
sampai Mhm. akhirnya Yesus disalibkan. Nah, ya kan? Kemudian nanti ketika Yesus datang kedua kali, juga akan diurapi lagi sebagai pewaris kerajaan Daud. Ya, Bu ya. Mhm. Mhm. Nah, ini kan belum terjadi nih. Bener kan? Iya. Maka kemudian di ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah. Nah, dari saat firman itu keluar, dari Artaxerxes tadi, Artasasta tadi, Mhm. yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Yang memakai tadi Ezra, Nehemia, Sesbasar, Ezra, Nehemia, Serubabel, kemudian Iya. Nehemia itu tadi kan. Iya. Nah, dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi siapa? Yesus sudah datang kan? Mhm. Seorang ya, ada 7 kali 7 masa. 7 kali 7 masa berarti yang di sini 49. Mhm. Itu kan pembangunannya Mhm. itu sudah terjadi kan? Lalu Yep. tahap yang keduanya 62 kali 7. Nah, lihat nih ya. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Jadi sejak tahun 445 sampai tahun 32, tadi bukan 62, Bu. 32 32 Iya. Masehi itu ada bentangan waktu. Itu tadi 49 ditambah 434. Itu berarti bentangan waktu antara 445 sebelum Masehi sampai 32 Masehi. Mhm. Sampai di sini, Bu. Mhm. Paham Iya. ya? Iya. Oke. Nah, itu penggenapan dari kenubuatan ini nih. Nah, Nah, ayat 25 ya. ya ayat 25 tadi. Ya, 25. Akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, lihat nih. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu, nih, akan disingkirkan seorang raja yang telah diurapi. Disingkirkan di sini maksudnya disalibkan, Bu. Ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini kan Yesus ini yang menggenapi ini. Mhm. Mhm. Maka datanglah rakyat seorang raja tahun 70 sebagai Mhm. nubuatan Yesus waktu dia di Sion itu melihat Mhm. Yerusalem itu tembok yang megah, gitu. Bait Allah yang Mhm. megah itu yang sudah dibangun apa direnovasi, dibangun oleh Zerubabel kemudian direnovasi oleh Herodes itu. Nanti tidak ada batu satu yang numpang di batu yang lain. Itu adalah Ya. nubuatan tahun 70 ini. Yang nubuat Mhm. siapa? Yesus sendiri. Oke. Okay? Mhm. Mhm. Nah, maka datanglah rakyat seorang raja itu Jenderal Titus. Karena kenapa kita tahu? Karena sudah terjadi. Oke. Okay? Mhm. Pemusnahan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya. Raja itu siapa? Raja yang akan membuat perjanjian. Bukan Jenderal Titus ini. Raja Mhm. itu bukan Jenderal Titus. Jenderal Titus adalah seorang raja itu makanya agak sulit ya membacanya, Mhm. agak bingung kita. Harus Nah, pakai. raja Nah. itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Apakah nanti antikris itu akan mati di air bah? Tentunya tidak, tetapi akan mati di dalam peperangan yang sangat hebat. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Maka sampai sekarang perang terus kan, nggak pernah berhenti toh. Perang, damai, bentar perang lagi, damai perang lagi itu di sana memang begitu. Sudah dibuatkan itu, gitu. Seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian damai itu yang dimaksudkan 1 kali 7. Hmm. Artinya nanti akan ada peristiwa perjanjian damai antara Israel dengan bangsa-bangsa sekitarnya, dan yang Hmm. memprakarsai atau membuat MOU perdamaian itu adalah antikris yang justru Hmm. merestui pembangunan kembali bait Allah. Begitu, Bu, keyakinan kita. Itu Oke. belum terjadi. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat tuh angkanya bukan dari 32 Masehi sampai 70 Masehi ya, Pak ya. Itu Ini yang ini zaman pemusnahan gereja itu berarti sekarang masih terjadi ya, Pak. masih terjadi, itu terus Masih berlangsung. masih terjadi. Tahun 70 sekarang Tapi udah tahun eh 2020. tapi kalau bisa kita lihat dari sini sih sebenarnya ini kan posisinya kita ada di zaman gereja, tapi sebenarnya kita juga ada di masa di mana antikris kan sedang merajalela atau gimana, Pak? Betul nggak? Takutnya salah Antikris nih. Antikris itu kan sudah ada sejak Sudah Yesus ada. Mm-mm. datang. Antikris tapi the Mm-mm. final
antikris, seorang penguasa yang menguasai dunia ini dalam artian memegang kendali tentang politik dan juga pemerintahan gitu, pemerintahan kemudian juga ekonomi, ya itu belum muncul, Bu. Makanya banyak yang memprediksi kan, banyak yang prediksi meramalkan bahwa antikris itu akan datang dari sana, antikris akan datang dari sini. Jadi Alkitab sudah cukup jelas. Antikris itu sebenarnya antara Rusia dan Turki, Bu. Oh, katanya. Ya, jadi kita melihatnya begitu menurut nubuatan Daniel ini. Cuma Jadi kalau ya misalnya nubuatan saya lihat di 1 Yohanes 2 ayat 22, ini sorry saya bertanyanya jadi rada panjang. Karena ini saya agak sedikit harus jelas. Di situ kan siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu adalah antikristus. ya Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Jadi ini tuh lebih ke negaranya atau memang misalnya pribadinya gimana Pak? pribadi. Pribadi. Jadi gini, Bu, Tapi kalau dalam dalam kitab surat 2 Yohanes itu cukup jelas ya bahwa antikris itu sudah ada dan ya. terus ada, gitu kan? Tapi antikris ya maksudnya orang-orang yang hanya menyebutkan bahwa Yesus cuma manusia, artinya menyebut Yesus itu hanya Tuhan. Kayak gitu tuh sebenarnya antikris semua. Yang nggak mengakui Dwinatur Kristus itu, yang tidak bisa mengakui bahwa Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu sebenarnya antikris itu. Itu. Ya, Termasuk orang-orang yang ada dalam gereja sekarang kan banyak yang kayak gitu kan. banyak, Bener nggak? banyak, banyak. Nah, tetapi the final antichrist ya, ini yang memang pengen menguasai seantero ya, seantero dunia, yang disebut antichrist, the final antichrist itu adalah seorang penguasa yang didampingi oleh nabi palsu ya, dan juga dirasuki oleh Satan gitu ya. Itu Tritunggal Nasis itu. Itu akan benar-benar ada menurut Alkitab, the final antichrist. Dan itu tidak hanya menyangkal Yesus, tidak hanya begitu, tetapi akan berdiri di bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Mari kita cek sebentar di 2 Tesalonika kalau nggak salah ya. Saya lupa ayatnya yang mana ini. Sorry. Minta disembah sebagai Allah. Wah, nggak ketemu kalimatnya. Nah, 2 Tesalonika pasal 2. Yaitu Ayat 4. lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Hebat ya Bu ya. Ini yang disebut the final antichrist itu. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Ini korelasinya sama dengan Yehezkiel 28 ayat 2 ya? Betul. Iya, nubuatan itu Bu. Hmm. Yang dulu sudah digambarkan itu, tokoh yang menggambarkan antikris itu adalah Antiochus Epiphanes yang pernah Apa Pak? Antiochus Epiphanes itu pernah menyembelih babi kemudian darahnya dikucur-kucurkan di bait Allah situ. Dan orang Israel marah besar. Itu di kitab Yeskiel kalau nggak salah ya. Saya juga tidak pas nggak mempersiapkan itu ya. Tapi pernah mempelajari itu dulu. Dan itu nanti tidak hanya mengucurkan atau mencurahkan darah binatang yang oleh orang Yahudi disebut najis, tetapi dia berdiri di bait Allah itu di 3,5 tahun pertama, dan di tengah-tengah 7 tahun itu dia berdiri di bait Allah dan minta disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah, loh kan.
Di antikris nih. Kristus Hmm. palsu. Ya, Pak. Ngeri juga ya, nggak dengarnya. Ngeri. Loh, kita ini berada di akhir zaman loh. Di bagian akhir dari akhir zaman. Jadi kalau kita Heeh. nggak meneliti Alkitab, kita kehilangan berkat 25%. Iya, betul. Terus ini satu lagi Pak, maaf Bu Joli nggak apa-apa Bu Joli. Gak apa-apa Bu, silakan. Oke, ini kaitannya dengan Raja Tirus nih Pak. Raja Tirus kan ada di Alkitab itu kan Perjanjian Lama ya. Kalau Raja Tirus masa kini itu ada nggak sih Pak? Kayaknya saya pernah dengar sih. Ayatnya Sempat di mana Bu? ada di Yehezkiel Pak, masih di Yehezkiel. Yang tadi saya sebutin, Yehezkiel 28. Hai anak manusia katakanlah kepada Raja Tirus. Itu ada nggak Raja Tirus masa kini gitu Pak? Ada Bu. Itu kan semua kan Yang model antikris itu. tipologi gitu kan. Oh. Ada. Pasal 28 ya. Mm-mm. Ada. Sebentar Bu, tak carikan informasinya. Nah, Raja Tirus dalam Yesaya 28 adalah salah satu gambaran penting yang digunakan oleh Nabi Yeskiel untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Tirus. Nah, pasal ini Hmm. dibagi menjadi dua bagian utama. Pasal 1 sampai 10 firman Allah kepada Raja Tirus. Kemudian pasal 11 sampai 19 ratapan atas Raja Tirus. Nah, penjelasan singkatnya di pasal 1 ayat 10 Raja Tirus digambarkan sebagai orang yang sangat sombong, menganggap dirinya seperti Allah karena kekayaannya, hikmatnya, dan keberhasilannya dalam perdagangan. Nah, Tuhan memperingatkan bahwa kesombongannya akan membawa kehancuran. Lalu Tirus akan dijatuhkan oleh bangsa asing, terutama Babel. Ya, jadi Raja Tirus nanti yang menghancurkan juga orang sama-sama antikris ini sebetulnya. Ya, Raja Babel juga antikris kan. Mereka saling menyerang satu sama lain. Nah, ayat ini adalah peringatan penting bagaimana kekayaan dan kebanggaan dapat memalingkan hati manusia dari Allah. Seperti yang terjadi di Los Angeles ketika orang bangga dengan harta kekayaan dan prestasi mereka, kehebatan mereka, akhirnya ya Tuhan izinkan terjadi murka Hmm. kayak gitu ya, kebakaran hebat itu. Itu untuk mengingatkan orang-orang percaya di wilayah itu supaya mereka bertobat. Jangan membangun apa namanya orientasi hidupnya jangan hanya mamon gitu loh. Hmm. Itu gambarannya itu Hmm. sudah ada dalam perjanjian lama. Lalu ayat pasal 11 ayat 19. Nah, bagian ini adalah ratapan atas Raja Tirus, tetapi Hmm. bahasanya melampaui deskripsi seorang manusia. Raja Tirus digambarkan sebagai makhluk yang sangat mulia, sempurna, dan berada di Eden, Taman Allah. Nah, banyak teolog memahami bahwa ini adalah perumpamaan atau bayangan tentang kejatuhan iblis atau Lucifer ya, yang Hmm. awalnya adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna tetapi jatuh dengan kesombongan. Ini gambaran dari iblis dan Raja Virus ini. Bisa juga gambaran dari antikris tadi Bu. Gitu. Ya. Aduh, ngeri-ngeri sedap ya dengarnya. Luar Ngeri-ngeri biasa. sekali. Ngeri-ngeri sekali. Sedap-sedap Ngeri-ngeri sedap. mengerikan. Ya, soalnya kan kejadian di LA juga kan itu luar biasa ya sebetulnya ya. Iya. Nggak kebayang gitu kan. Oke, thank you Pak. Mungkin yang lain bisa ada ini. Kasihan nanti. Baik, makasih Bu Dede ya dengan pertanyaan beratnya. Kita sampai mikir-mikir. Untuk kami Ini yang, saya Agak kepikiran berat loh Bu Juli. banget. untuk saya yang basic-basic ini gimana Sob? Kita senasib apa enggak nih? Sama-sama basic ya. Padahal tadi saya belum menyampaikan itu gambaran tentang kerup yang diurapi itu kan Lucifer kan yang diusir Hmm. dari gunung kudus Allah menunjukkan bagaimana dosa terutama kesombongan menghancurkan hubungan dengan Allah. Nah di sini sebenarnya ada refleksinya tuh kesombongan adalah akar kejatuhan. Makanya
orang tuh kalau sombong itu sebenarnya di awal kejatuhan atau kehancuran. Baik bagi Raja Tirus maupun Lucifer, sikap menganggap diri setara dengan Allah membawa kehancuran. Nah, lalu peringatan bagi pemimpin dan bangsa-bangsa, kekuasaan, hikmat, dan kekayaan adalah karunia Allah yang tidak boleh membawa kepada kesombongan atau kejahatan. Ya, bayangan profetiknya adalah bagian ini sering dipahami sebagai gambaran paralel tentang kejatuhan iblis sekaligus peringatan kepada manusia. Ya, apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih lanjut? Tentu iya. Tentu iya. Ini berarti harus ada. Bisi saya lupa, stop dulu ya. Ya, gimana? Tanya takut nanti lupa Iya, gitu. iya Pak, Bu Neti lanjut. Silakan tanya Bu Neti. Tadi kan saya simak, saya tuh basicnya juga bukan sekolah Alkitab Pak. Cuman ini kan kita terjadinya terus perang. Tapi ada orang yang berdoa begini loh Pak. Tuhan, kami tahan dulu kedatanganmu. Biarlah peperangan ini juga engkau tahan. Nah, apakah, pertanyaan saya gini, apakah isi doa seperti itu? Itu yang pertanyaan saya Pak. Ya kalau doa menurut saya jangan gitu. Kalau soal gini ini kan di luar kendali kita loh. Doanya maksudnya Tuhan nyatakanlah kehendakmu. Kalau memang sudah waktunya engkau datang lagi gitu. Harusnya begitu. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita, Tuhan saya ingin diberitahu oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus bagaimana beribadah dan berdoa, mempersiapkan diri, itu yang paling penting. Nah, kalau kita berdoa, kutipnya gini Pak, visi misi Tuhan itu kan kita memberitakan firman supaya banyak orang bertobat kan? Ya kan Pak? Ya. Nah, makanya saya bilang itu kan visi misi kita, terus kita tahan gitu ya. Tuhan jangan dulu datang ya. Saya pikir ini firman Tuhan aja bilang sudah memang waktunya peperangan terus peperangan. Nah, makanya ya tadi itu tadilah Pak, balik lagi biarlah kehendakmu yang jadi. Ya Pak ya. Terima kasih. Jadi gini Bu, salah satu tanda kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kalau saya kembali merefleksikan ini lalu bertanya kepada kita semua, apakah sekarang Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia? Rasanya ya, dengan revolusi digital ini, Injil rasanya sudah didengar oleh semua orang. Iya. Rasanya, betul nggak? Betul. Karena sekarang kayaknya nggak ada daerah yang tidak ada internetnya. Rasanya Injil sudah diberitakan sedemikian masif. Dan sekarang juga di media sosial itu orang sudah nggak sungkan-sungkan ngomong tentang Yesus, ngomong tentang salib, itu sudah begitu vulgar dan luar biasa. Sebagaimana mereka juga vulgar menyerang salib, menyerang Kristus luar biasa, kita juga bisa memberikan apologet atau pembelaan iman luar biasa juga gitu. Sehingga Injil itu begitu luar biasa diberitakan menurut saya. Jadi memang kita bisa menyimpulkan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi begitu, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu janjinya kan. Gitu. Nah, mestinya orang Kristen sejati justru berdoa, Tuhan segeralah datang. Aku sudah penat di dunia ini. Kita mau apa coba kita? Sekarang kita hidup jujur, hidup tulus, itu berintegritas. Ya, kalah dengan yang mayoritas yang hidupnya nggak karu-karuan. Bukankah gereja juga kondisinya begitu sekarang? Yang jahat terselubung kan lebih banyak daripada yang tulus hati. Kan firman Tuhan bilang kan yang jahat makin jahat, Pak. Iya, benar. Nah, ini dia, Pak. Yang jahat makin jahat. Jadi doa kita itu apa, Pak? Ya, biarlah kehendak Tuhan yang sama. Karena simpelnya begitu. Mau gimana, Bu? Itu kan gini. Kita yang tulus, makin suci itu karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tulus dan suci. Kan dipilih, dibenarkan, lalu dikuduskan kan. Tapi orang-orang yang merasa suci kan, orang yang nggak suci tapi merasa suci kan banyak juga.
Itu adalah bukti bahwa ada orang-orang yang memang nggak dipilih. Mau gimana? Nah, ini lagi Pak. Ini kaitannya nyambung gini. Nggak apa-apa ya Ibu Julia, karena ini pertanyaan banget. Ini kedatangan Tuhan semakin dekat nih. Satu orang bertobat, si isi rumah akan diselamatkan. Nah, kedatangan Tuhan semakin dekat. Kan kita sedih Pak, ada keluarga kita yang ketinggalan. Nah, itu dia pertanyaannya Pak. Yang jahat semakin jahat. Ada sih dalam keluarga kita yang jahat makin jahat. Nah, gimana itu Pak? Satu orang bertobat, sisi rumah akan diselamatkan. Itu kami inginkan loh, Pak. Ya kita harus lihat konteksnya, Bu. Pada waktu seisi rumah akan diselamatkan itu kan kaitannya sama Paulus itu, penginjilan Paulus. Lalu orang-orang yang memenjarakan Paulus kan ketakutan. Lalu akhirnya mereka karena ada gempa itu kemudian takut kan. Nah setelah itu Paulus mendoakan mereka. Ya, apa yang harus kulakukan? Berilah bertobatlah, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu konteksnya. Tetapi soal keselamatan keluarga kita masing-masing itu di dalam doa dan pergumulan kan, gitu loh. Jadi soal diselamatkan itu ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan pilih ya pasti diselamatkan. Makanya saya kalau doa begini untuk keluarga saya, Tuhan, saya berdoa dong untuk anggota keluarga saya supaya semuanya merupakan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Tapi seandainya di antara mereka ada yang tidak diselamatkan, saya juga nggak bisa apa-apa Tuhan. Saya hanya bisa memberitakan kabar baik pada mereka. Nggak bisa berbuat apa-apa kita. Makanya sekali lagi bahwa keselamatan itu, urusan keselamatan itu atas dasar kedaulatan Allah. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Kita tuh hanya disuruh untuk memberitakan kepada mereka berita keselamatan itu. Soal siapa yang diselamatkan dan tidak, siapa yang tidak diselamatkan, kita nggak dikasih tahu. Itu saya kira. Nah, Bu Juli, ini pertanyaan sudah banyak, udah dulu lah. Nanti next time lagi. Karena ini nyambung. Jangan sungkan, Bu. Jangan sungkan Bu Kaneti. Tuh katanya Pak Tim tuh. Ini udah jam piro. Kaneti punya nomor HP-nya Pak Tim nggak? Enggak. Ah, nanti aku share ya. Nggak apa-apa kan Pak Tim? Semakin banyak yang pegang nomor HP Pak Tim tuh semakin bagus. Aku lebih senang kita begini loh, terbuka. Yang aku Ya, boleh juga. Jadi kita saling tahu ya. karena aku nggak sekolah Alkitab, tapi aku pengen Sama. tahu gitu loh. Nah, jangan gitu Pak. Satu orang diselamatkan, sisi rumah. Wow, Tuhan, gimana ini kedatanganmu dekat gitu. Sementara kita tahan kedatanganmu Tuhan sampai nanti waktu yang kau tentukan. Dalam nama Yesus, Yesus Hamasia. Berapa kasih kan gitu ya Pak ya. Iya. Kita berseru saja, minta supaya mereka adalah orang-orang yang dipilih dan diselamatkan. Kita tugasnya cuma memberitakan sama mendoakan doang. Nggak bisa apa-apa kita. Gitu. Betul, betul. Baik-baik. Terima kasih Pak Tim, Kak Neti. Sofi, silakan Sofi. Sudah ketawa ke TV. Apa Sob? Tanya dah. Aku tanya yang basic aja ya, keseharian aja ini. Ya, Ezra dan apa ini Soalnya kecil amat. kayak nggak jelas ya, kayak magnet gitu. Walaupun perbedaan, mereka kan punya perbedaan ya, sangat perbedaan. Yang satu ahli kitab, yang satu ahli dalam membangun gitu. Tapi mereka magnet dengan secara memuliakan Tuhan tuh mereka magnet kalau saya bilang gitu. Dan ini pun terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Saya sering ketemu dengan beberapa orang yang satu seperti Ezra, yang satunya seperti Hermenia. Yang Ezra itu dia pinter dalam skala rohaninya, skala puji-pujiannya dia hebat gitu. Tetapi dalam konteks kenyataannya secara membangunnya itu menurut saya tidak gitu kan. Kalau yang si Nehemiah ini dia bagus dalam membangun tapi dia sulit untuk pintar dalam kitab gitu. Kayak kemarin contohnya ada teman saya bilang gini, yang penting kita berbuat baik, nggak nyakitin orang, nggak ngerugiin orang. Itu menurut dia udah segi baiknya. Tapi untuk saya kasih tentang hal suatu kitab di firman Tuhan yang kita harus seperti ini memuliakan Tuhan apa menurut dia itu kayaknya
nggak terlalu penting gitu karena pusing menurut dia itu pusing dan kita nggak tahu gitu intinya dia seperti itu. Tapi dalam hal kerohanian yang Ezra ini dia terlalu fokus sekali, dia pintar dalam doa dalam ini, tapi membangun secara prakteknya itu em, susah gitu. Dan di sini saya punya anggapan susahnya apa ya, susahnya sulit untuk menyadari diri sendiri kedua orang ini gitu. Dan saya sulit juga untuk memahami, dan untuk pribadi saya sendiri juga saya sulit untuk memahami keduanya. Mungkin Pak Tim bisa menjelaskan. Ini menjadi intimidasi saya jujur. Itu Jadi aja sih Pak memang Tim. iya, hidup Kristen, kekristenan itu bukan polarisasi ya, Bu. Ada bagian yang rohani, lalu ada bagian yang sosial, ekonomi. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi hidup Kristen itu sebenarnya mencakup semuanya. Jadi mencakup spiritual, mencakup sosial, mencakup ekonomi, gitu, termasuk budaya dan semuanya. Coba lihat nih, kita bisa menyebutnya seluruhnya itu merupakan peradaban. Coba kalau seandainya nggak ada reformasi tahun 1517, apa dunianya akan kemana? Hancur. Nih lihat nih ya, demokrasi dari mana? Alkitab. Oke, yang namanya politik suci dari Alkitab. Sampai ada seorang yang bernama Sabam Sirait, saya kenal betul dan saya pernah bertemu beberapa kali waktu saya di Jakarta dulu itu. Bang Sabam Sirait salah satu pendiri partai, dia menulis buku judulnya Politik Itu Suci. Ada seorang Sai Nababan, itu juga dari angkatan itu ya, dia menulis buku. Itu semua di-create dari buku yang disebutin ini. Buku ini, Bu. Ini nih. Apa judulnya nih? Institusi Christian Religion. Seorang Calvin itu seorang reformator. Gereja itu memang suci di awal, lalu terjadi penyimpangan yang luar biasa di abad 11 sampai abad 14. Tetapi abad 15 muncul seorang reformator, Martin Luther, Zwingli, kemudian Calvin dan seterusnya. Ada banyak. Nah, sehingga kekristenan itu membangun peradaban dunia ini tuh. Orang bisa menjadi cerdas, mempunyai banyak ilmuwan, pengetahuan begitu apa namanya, LIPI itu. Indonesia LIPI kan di Indonesia itu. Ya, ilmu pengetahuan dan itu begitu masif luar biasa itu sejak zaman reformasi. Nah, kemudian sekarang muncullah gejala orang Kristen yang malas mikir tadi. Nah, ini bahaya nih. Sehingga kalau beriman ya percaya saja, nggak usah mikir. Itu bukan ajaran Alkitab. Oke. Percaya saja, nggak usah mikir. Padahal Alkitab mengatakan karena iman kita mengerti. Kita mengerti apa? Mengerti banyak hal. Bukan hanya mengerti tentang kealahan. Tidak hanya mengerti tentang spiritual, tetapi juga mengerti banyak hal termasuk tentang ekonomi, tentang budaya, tentang politik. Itu semua itu harus dimengerti gitu loh. Nah, kalau ada orang bilang gini, dah saya bagiannya doa aja deh gitu. Yang mikir-mikir biar pendeta aja itu, yang sekolah teologi. Apa ada polarisasi seperti itu? Nggak ada. Semua orang harus bertumbuh di dalam karunia dan pengetahuan gitu. Pengetahuan akan apa? Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang alam semesta. Jadi yang namanya ilmu biologi, fisika, segala macam dari dalam Alkitab gitu. Orang-orang yang percaya itu kemudian menjadi begitu pintar. Siapa Thomas Alva Edison? Kita tahu kan? Siapa Pascal? Kita tahu kan siapa itu? Orang-orang percaya. Ya kan? Siapa Rudolf Diesel? Iya kan? Kita tahu yang menemukan mesin diesel, menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison. Ya kan? Itu orang-orang ilmuwan semua, itu orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang betul-betul mengabdi kepada kebenaran gitu. Nah, sekarang aneh, muncul Kristen baru nih sekarang nih ya, Kristen yang
Yang penting baik, semua. Kalau cuma mau penting baik, kamu masuk surga ya cepat mati sana, iya kan? Kan bukan itu persoalannya. Karena masuk surga bukan karena baik juga, tapi karena kasih karunia kan. Nah kalau orang nggak bertumbuh dalam kasih karunia, lalu mereka merasa pede bahwa pada waktu mati dia masuk surga. Aneh itu. Nah sekarang ini kita ini orang-orang yang dipilih untuk mau membuka pikiran dan nggak boleh malas berpikir. Katanya pusing kalau belajar Alkitab loh. Ya apa sih? Alkitab bukan untuk Tuhan, untuk kita loh. Benar nggak? Tuhan nggak perlu Alkitab. Alkitab itu diberikan kepada para penulis untuk ditulis, kemudian itu untuk umat supaya kita bisa bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik melalui Alkitab. Kalau orang Kristen malas belajar Alkitab terus Kristen apa? Nah, ini mohon maaf nih. Jadi kayak curhat nih jadinya. Ada Kristen malas baca Alkitab, malas membaca Alkitab, itu pasti Kristen palsu. Pasti. Maunya cuma doa aja. Ya. Nggak punya uang, doa. Nggak punya anak, doa. Nggak punya jodoh, doa. Gitu. Cuma gitu doang. Kalau itu lo nggak usah didoain, kita asal menjalani jadi semua. Iya kan? Ya, doanya mestinya nggak Tuhan, ikutin rohku, jiwa, makin mengenal engkau. Doa yang paling penting malah. Semakin mengerti kehendak. Karena ilmu yang mengerti kehendak Tuhan itu nggak bakal hilang sampai kekekalan yang akan datang. Kalau nilai hidup kita ini ditentukan oleh uang yang kita punya, harta yang kita punya, begitu hartanya habis, maka nilai hidup kita turun drastis. Iya kan? Menjadi orang yang merasa nggak berharga karena nggak punya duit. Iya kan? Itu kan teman-teman kita di Amerika itu akhirnya merasa nggak berharga karena rumahku kebakar gitu. Enggak, harga diri kita itu, citra diri kita itu ditentukan oleh bagaimana kita memahami diri sendiri dan mengenal Allah gitu. Wah ini kok jadi begini ya, jadi khotbah ini. Gitu. Bagus, Pak, memberi kita penyadaran-penyadaran. Jadi kalau saya bilang soal uang, soal saya nggak punya apa-apa, tapi saya nggak punya ilmu, mau nggak punya pengetahuan, itu bencana bagi kalau nggak punya. Nah, tetapi kepengetahuan juga tidak boleh menjadi alasan untuk sombong, nggak boleh sama. Ternyata setelah saya melihat orang-orang hebat nih ya, yang belajar begitu tekun, saya nggak ada apa-apanya. Kemarin saya ikut launching buku ini, saya wah gemetar saya. Ampun deh, saya nggak ada apa-apanya dibanding mereka yang luar biasa dipakai Tuhan, yang belajar begitu tekun dan mengerti banyak hal. Dan itu yang memberi pencerahan kepada dunia sekitarnya, membangun peradaban dari Alkitab yang benar. Saya nggak bisa bayangkan dunia ini saya nggak ada Alkitab. Hancur, sudah dihukum dari dulu-dulu, dari zaman Nuh itu. Untunglah ada Alkitab, Bu. Sehingga orang bisa membangun peradaban, membuat hukum-hukum, ya, KUHP segala macam dari Alkitab. Hukum Tapi Pak, demokrasi. maaf, kadang orang pintar Alkitab itu cuma kadang story-nya gitu pinter ya, tapi secara prakteknya itu susah. Ya, Maaf, kalau itu begini. Yang pertama memang harus belajar dulu. Kemarin saya juga ini kesaksian ya. Saya hari Minggu ke gereja, hari Sabtunya saya ikut seminar luncuran buku ini. Lalu hari Minggunya saya ketemu teman. Ini teman saya ini ada dua nih. Yang satu saya ngomong hal yang sama. Pak, kemarin ada acara bagus loh, saya ikut. Saya terharu, saya benar-benar kagum ya dengan seorang teolog yang bernama John Calvin. Saya bilang gitu. Itu nulis buku umurnya sudah 500 tahun yang lalu. Tapi baru sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sekarang sudah terbit. Kita bisa baca buku ini. Ini buku itu bagus banget. Itu. Saya ngomong gitu pada yang satu.
Kepada yang lain saya juga ngomong hal yang sama. Buku itu bagus. Lalu setelah sudah mau pulang, saya dipanggil. Ini Pak, Fatih di sini. Ya, ya oke oke. Saya ditunjukin di papan tulis di gereja itu, ternyata papan dalam kaca itu ada pengumuman bahwa ada acara ini. Dia ngomong langsung gini, buku ini nggak bagus Pak. Saya kaget kan, saya dikonfrontir gitu. Maksudnya apa? Udah gitu. Buku ini baru bagus kalau dibaca dan dilakukan. Dia bilang gitu. Baru luar biasa. Dia bilang gitu. Saya ya kaget kok digituin. Padahal saya maksudnya, saya juga belum baca. Saya baru beli pun tuh pakai apa dananya teman saya dan saya belum baca. Saya bilang bagus, saya ngomong gini, Roh Kudus kasih hikmat. Pak, coba deh pola pikirnya diubah ya. Saya bilang gitu. Gimana waktu itu? Dia bilang gitu. Gini, saya tanya, Alkitab itu sebelum ada yang membaca dan melakukan hebat apa enggak? Alkitab itu bagus enggak sebelum ada yang membaca dan melakukan? Alkitab. Bagus. Bagus. Dan benar dan hebat, iya kan? Itu Alkitab. Sekarang saya tanya, Tuhan itu kasih bukan? Tuhan itu kasih. Sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan kasih? Kasih nggak? Kasih. Iya. Lalu mengasihi siapa? Oh, manusia belum ada. Oh. Ayo, tanya sekarang. Ini saya dalam banget nih, saya ngomong ini. Berat ini. Itulah Allah itu harus Tritunggal. Oke? Okay? Oh. Di sana ada tarian kasih antara Bapa, Firman, dan Roh. Oke? Okay? Itulah mereka yang kasihnya itu di antara Allah Tritunggal itu. Jadi Allah itu kasih bukan karena sudah menciptakan kita baru Allah itu kasih, bukan. Allah itu kasih ada dengan sendirinya. Demikian juga firman Tuhan itu hebat dan bagus sebelum kita membaca dan melakukan. Benar nggak? Demikian juga buku yang saya sebut tadi itu buku primer setelah Alkitab ini, Institutio Christian Religion ini bagus. Itu adalah monumen atau sebuah yang fundamental tentang reformasi. Bagus kan? Sebelum saya baca buku ini dan sebelum saya melakukan ini, buku ini sudah bagus. Nggak peduli. Ya betul, menjadi luar biasa ketika saya membaca dan melakukan itu kan individu. Secara pribadi saya luar biasa ya kan. Tetapi sebelum saya menjadi luar biasa, buku itu sendiri sudah luar biasa. Pengetahuan itu sebelum saya melakukan sesuatu, saya mempunyai pengetahuan Alkitab itu sudah luar biasa. Nah setelah itu baru melakukan. Akibat dari pengetahuan itu melakukan. Jadi ya nggak boleh dipertentangkan. Nah orang Kristen modern sekarang, orang Kristen sekarang ini yang penting baik. Nggak usah tahu, nggak usah banyak belajar, malah pusing nanti. Itu omongan dari kuasa kegelapan. Yang benar itu pengetahuan kita harus selaras dengan perilaku kita. Kalau misalnya perilakunya masih sedikit karena pengetahuannya sedikit nggak masalah. Tapi kalau pengetahuannya banyak tetapi perilakunya kacau, ya itu masalah. Ya. Ya kan? Bener nggak? Ya. Oh, orang aktif begitu berbuat baik tapi nggak ngerti, nggak punya pengetahuan. Itu seperti yang disebut oleh Roma itu. Surat Roma mengatakan mereka giat dalam Tuhan tapi tanpa pengertian. Mau yang seperti itu? Saya juga nggak mau, Bu. Kalau Harusnya Pak Tim, pengertian. Pak Ya. Tim, kalau dibenturkan sama karakter gimana Pak Tim? Nah, seharusnya itu begini. Pengetahuan bertambah, karakternya berubah. Walaupun demi sedikit nggak masalah. Gitu. Tapi ada orang pengetahuannya bertambah, karakternya nggak berubah. Nah, ini problem ini. Berarti ini ada miss di dalam dirinya itu. Ada konflik interest di dalam dirinya. Itu orang bisa disebut NPD itu. Oh. Tapi kalau tak sadar-sadar gimana ya Pak Tim ya? Misalnya bilang ya, misalnya nih contoh adalah bilang misalnya hamba Tuhan ya, pengetahuan pasti bertambah ya. Tapi karakter itu tak berubah. Misalnya bilanglah punya karunia luar biasa, tapi itu
karakter tak berubah walaupun mungkin misalnya ya sudah masukan dari sana sini gitu. Tapi kalau dikasih tahu untuk perbaikan diri seperti ada apa penolakan bahwa tidak seperti itu gitu. Itu berarti yang salah memang pribadinya ya. Atau karena ini Sebenarnya kalau kalau sudah dibenturkan sama karakter kan susah kalau saya lihat sih. Udah bawaan dari orok maksudnya semua atau kita ini gimana? adalah orang-orang yang karakternya buruk karena karakter karakter itu kan sebenarnya kan dosa loh. Hmm. Semua orang kan memang hidup dalam dosa sebelumnya gitu. Tetapi ada orang yang model Yudas Iskariot sekali mudah Ah, diajari dia mengerti banyak tak iya dia ya, tahu banyak Yudas tentang Yesus, Iskariot. Hmm. tetapi dia kenapa karakternya nggak bertambah, karakternya nggak berubah? Kenapa? Karena dia tuh matre, dia itu penyembah Mamon. Jadi Yesus itu bagi dia adalah alat untuk mencapai tujuan dia. Hmm. Nangkap ya? Ada nggak orang Kristen yang muda gitu? Banyak, banyak. Jadi Yesus menjadi alat untuk tujuan dia. Dalam Hmm, nama Tuhan, tanah yang kuinjak menjadi milikku. Itu kan tujuan dia. Loh, betul. aja memakai nama Yesus untuk kekayaan pribadinya dia. Hah? Gila nggak itu? Itu gila itu. Itu pasti karakternya nggak mungkin berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi jodohku loh. Masih lu gimana itu memakai nama Yesus sembarangan? Dalam nama Yesus aku menjadi kaya. Loh, tujuan apa tujuan Tuhan? Harusnya doa orang Kristen gini harusnya. Biarlah kehendakmu yang jadi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kan begitu. Di bumi seperti Dikuduskanlah di surga. namamu, dikuduskanlah namamu dalam hidupku ini, supaya apapun yang terjadi, saya menjadi kaya atau miskin, saya bertumbuh dalam pengenalan saya akan kepada Tuhan. Kan gitu kan? Amin. Ya, saya berdoa kalau boleh meminta Tuhan supaya hidupku ini sejahtera. Kan gitu. Ya, anakku dapat pekerjaan, ya kan? Saya Hmm. sendiri dapat bayaran, kan gitu kan? Dan segala macam boleh itu, tapi itu tambahan. Sekali lagi, apa namanya, yang paling penting adalah kerajaan Allah itu sendiri. Jadi jangan memanfaatkan nama Yesus untuk tujuan kita. Kita harus mengabdikan diri untuk tujuan Allah. Begitu mestinya. Kristen sejati pasti ngerti ini yang saya maksudkan. Tapi kalau Kristen palsu, enggak. Sekalipun dia berdiri di mimbar khotbahnya luar biasa, tetapi kalau menggunakan nama Yesus untuk kepentingan dia, akhirnya dia akan ditolak. Di Matius 7 itu. Aku tidak kenal kamu. Karena kamu demi namaku, tapi kamu memanfaatkan namaku untuk tujuanmu. Kan gitu. Hmm. Itu Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Ngeri nggak? Ngeri. Banyak orang kayak gitu sekarang. Banyak. Dan itu adalah lalang-lalang di tengah-tengah gandum. Hmm. Wah, ini jadi khotbah saya ini. Tapi banyak orang yang nggak menyadari ya Pak ya. Bahkan Oh, mungkin seperti yang Pak Tim bilang kan banyak gitu kan ya. Nah, bisa jadi hamba Tuhan yang lain pun yang akan bicara sama. Padahal sebenarnya dialah pelakunya. Bisa jadi gitu kan? bisa, bisa jadi. Kan? Kesadaran, Hmm. kesadaran bahwa saya ini orientasi hidup saya kemana itu dari dirinya sendiri. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Itu kan soal motivasi. Gitu. Dan ini tidak mudah. Yang mendeteksi cuma dia dan Roh Kudus. Itu. Yang tahu betul, tahu persis arah tujuan hidupnya seperti apa itu kita sendiri. Kita mengungkapkan kepada orang lain pun salah. Ya. Nah, makanya masing-masing harus menguji dirinya sendiri. Gitu. Motivasinya apa kita membaca Alkitab nih? Ya, kita belajar kitab Esra dan Nehemia ini apa motivasinya? Pak Tim ini juga ngajarin kayak gini, motivasinya apa? Itu. Itu yang tahu cuma saya dengan Tuhan. Ya. Oke Bu Sofi. Bu Sofi itu mancing ini. Saya jadi khotbah ini.
Ngajarin khotbah saya. Pinteran Sophie punya ininya, umpannya tepat. Luar biasa. Iya. Oke. Ada lagi Bu-Ibu yang mau bertanya? Bu Mensi? Tidak? Ya udah deh kalau tidak ada yang bertanya mungkin Pak Tim bisa bantu tutup dalam doa ya untuk pelajaran kita Tanya, hari ini mengenai tanya dulu Esra kemarin dan yang Nehemia. doakan yang sakit gimana Bu? Yang sakit sudah Eh, eh, Kayaknya nggak ada deh di sini. Ibu-ibu ada yang mau didoain nggak yang sakit? enggak Bu, yang kemarin Ada oh, kemarin Ibu Lili. korban. Bu Eli sama si siapa namanya? Lili Resti, ada di sini ya? Resti. Ini kayaknya Ibu bukan. Resti. Oh iya, Ibu Resti. Iya, Ibu Resti tuh Pak. Dia masih treatment, masih pemulihan-pemulihan. Statement ya. Seperti itu, iya. Ini Lili juga, tapi Lili sudah lebih baik sih dari sebelumnya ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Bu Lili mungkin bisa didoain juga untuk pemulihan kesehatannya. Berisi sama Bu Lili. Ya. Baik, baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu, bersyukur untuk kesempatan yang sangat berharga untuk belajar kembali Alkitab, khususnya kitab Esra dan Nehemia, supaya kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah dinubuatkan kedatangan yang pertama dan juga dinubuatkan kedatangan yang kedua. Dan kami mau terus mempercayai firman-Mu, membaca, mempelajari, dan kami akhirnya bisa memiliki hikmat Allah untuk satu nubuatan di mana janji Tuhan Yesus akan datang kembali, baik datang secara individu kepada kami ketika kami dipanggil Tuhan, maupun datang secara global di mana orang-orang percaya ini disediakan tempat bagi Tuhan, disediakan tempat untuk kami masuk ke dalamnya, yaitu kerajaan Allah. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sekarang sedang memimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang berkuasa untuk memimpin kami, untuk menguasai kami dan memimpin kepada seluruh kebenaran. Supaya hal-hal yang belum kami mengerti sekarang, biarlah kami mengikuti prosesnya, sebuah pembelajaran yang di dalamnya kami harus sabar, di dalamnya kami harus tekun, di dalamnya kami harus senantiasa memelihara rasa haus dan lapar akan kebenaran. Berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan, atas kelompok pembaca Alkitab para perempuan ini, dan kami berdoa untuk Bu Risti dan Bu Eli, Bu yang yang sekarang sudah mengalami pemulihan dan yang belum mengalami pemulihan karena masih treatment, kiranya Tuhan juga turun tangan, campur tangan untuk kesembuhannya ya Tuhan. Amin. Kami berdoa supaya yang datang pada malam hari ini di room ini semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Supaya roh Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya semakin menyadari akan keberdosaan kami, menyadari akan kekurangan kami, menyadari akan kejahatan kami, dan menyebabkan kami begitu menghargai kasih karunia dan pengampunan kasih Allah yang tak terbatas itu. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar kembali firman-Mu. Tuhan untuk kami semua mulai hari ini dan seterusnya kami akan berjalan di bawah terang firman Tuhan. Berkat Tuhan atas Doli dan teman-teman yang tergabung dalam room ini. Kami percaya semua mempunyai motivasi yang lurus, motivasi yang murni untuk kami semakin mendekat kepada Sang Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kiranya Allah memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepada kalian semua dan memberi Engkau kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah. Baik berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita masuk ke kerajaan Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.